Shalom saudara, praise the Lord, puji nama Tuhan. Kita mau bersyukur bahwasannya hari ini di pagi yang indah ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Kita mau memuji namanya, kita mau tinggikan dia. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Bapa. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan dan sepanjang tahun, Kau Allah yang tiada pernah meninggalkan kami, Allah yang setia. Sebab itu kami mau datang Tuhan, di ibadah yang indah ini, kami mau memuji Engkau, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Biar Engkau hadir Tuhan, biar Roh-Mu ada dan kuasa-Mu nyata di setiap kami Tuhan Yesus. Sebab kami rindu Tuhan selalu ada di dalam Engkau Yesus. Biar ibadah ini hanya ada untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab satu hal yang kami rindukan, selalu ada bersama-Mu di hadirat-Mu. Praise. Mari jemaat kita menyanyikan pujian ini, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di hadirat-Mu, berdiam di rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian dari awal. Satu hal yang ku rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu, oh Jesus, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan.
memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh Jesus, kami mau nikmati keindahan-Mu Tuhan. Haleluya. We worship You Lord. Kami bersyukur, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, penyertaan-Mu sempurna. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, we worship You Lord. Haleluya. Kami mau mengucap syukur, segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, kami mengucap syukur. Jesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada seribu hari di tempat memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Ada sukacita di sini. Yes. Sebab kita percaya kasih Allah tiada berkesudahan. Selalu baru setiap hari. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita kan menari, yes, dengan sorak-sorai memuji, oh yeah, pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita, citaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Hati kami percaya Tuhan, sebab kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai hanya bagi Dia. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Kini tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama jemaat kita nyanyikan pujian ini. Karya terbesar di dalam hidup kami, penyertaan-Mu yang selamatkan hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
besar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan atas kasih anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu mau menyampaikan pesan firman-Mu, biar setiap perkataan semua berasal daripada Engkau. Terpuji-pujilah nama Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, saya bisa hadir di tengah-tengah saudara, saya sangat bersyukur. Kiranya Tuhan sendiri yang mempertemukan kita semua di tempat ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Pastor Hendra Hermawan. Saya mengembalai di GBI WTC Ayodhya yang ada di kota Tangerang, Cikokol, Banten. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Gembala GBI God's Zone, Bapak Santoha Tatang. Dan saya percaya kalau kita ada bersama-sama di tempat ini, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua di tempat ini. Baik saudara, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom semuanya. Saya percaya kita punya Allah yang berkuasa. Saya rindu saudara, saat waktu kita menyembah, sungguh-sungguh hati kita menyembah. Ya. Kita sungguh-sungguh kita menyembah, memuji nama Tuhan. Karena waktu kita menyembah, kita akan merasakan hadirat Allah. Kita akan merasakan kuasa Allah. Saya rindu saudara di tempat ini, semuanya punya kerinduan, punya hati yang menyembah. Saya sedang berdoa sama Tuhan. Setiap hari saudara. Saya mau Tuhan rumah ini ada penyembah. Saya mau Tuhan rumah ini ada penyembah. Maka saya rindu Tuhan kirimkan orang-orang yang rindu melayani untuk menyembah. Saya rindu saudara, dari kita hadir orang yang bisa menjadi leader dalam menyembah, memuji nama Tuhan. Saya rindu saudara, dari tempat ini terlahir orang-orang yang bisa menyembah, lebih setia dan takut kepada Tuhan. Bahkan di rumahmu sama. Di rumah juga ada penyembah. Siapa? Ya kita. Waktu engkau menyembah Tuhan, saya mau katakan saudara, ada kemuliaan dan hadirat Allah. Ada kasih Allah. Nah hari ini saudara, saya mau bagian firman Tuhan. Saya berharap saudara, engkau tetap tenang dalam keadaan apapun juga. Saya nggak tahu situasi kehidupanmu, saya nggak tahu. Tapi yang Allah katakan di Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku akan tenang. Dan waktu engkau tenang, di situ akan ada perlindungan, keselamatan, karena Allah adalah gunung batu kita. Karena Allah adalah penyelamat kita. Jadi saudara, keadaan dunia saudara, hari ini saudara, kau lihat, kita aja masih dalam pandemi. Pandemi masih ada. Perang sudah mulai timbul lagi. Ya. Perang negara antar negara sudah mulai timbul lagi.
Saya nggak tahu keadaan dunia. Saya nggak tahu keadaan bangsa kita juga. Tapi saya mau katakan, tetap percaya sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan, dan hatimu tetap tenang. Waktu engkau tenang, disitulah Allah akan menyatakan keselamatan dalam hidupmu. Saya yakin saudara, Tuhan akan menyatakan keselamatan dalam hidupmu. Kalau hari ini kita masih ada saudara, saya percaya Tuhan yang memberikan umurmu. Daud pernah berkata, Tuhan seberapa panjang umurku, ajalku. Artinya apa? Daud tahu yang punya umur, yang punya hidup adalah Tuhan. Anda boleh jaga sama sejaga-jaganya, tapi kalau sudah waktunya, Tuhan akan ambil. Ini sama waktu di Amos. Amos pasal 6 sama. Kita tenang saja, Tuhan gak akan bunuh kita. Kita tuh sudah ditaruh di tempat aman, kita sudah kaya. Tenang saja, saudara. Nabi Amos datangi kepada bangsa Israel. Kenapa? Kamu hanya menikmati ketenangan, tapi kamu tidak menyembah dan tidak memperhatikan Tuhan Allahmu. Saya berdoa buat saudara, perhatikanlah Tuhan Allahmu. Kita menyembah Allah yang benar. Kita menyembah Allah yang hidup. Ya, jadi yuk, saya mau ajak nih saudara, semua yang di rumah, umat Tuhan, percaya sama Tuhan, kita punya Allah yang besar. Kalau kita connect dengan Allah, Allah kita kan roh. Kalau kita juga punya roh, maka kamu akan hidup. Lihat saudara, kita ini Allah itu roh. Kalau kamu gak punya roh, waktu Allah datang, kamu akan jauh. Kamu akan jauh, otomatis jauh. Kita ini seperti magnet. Saya bawa magnet malah, contoh ini, hari ini saudara. Lihat saudara magnet ini ya. Lihat saudara perhatikan. Kalau ya roh kita sama dengan Tuhan, ini sama nih, Tuhan datang dari atas. Loncat. Tapi kalau Anda di luar daripada Tuhan, bukan memiliki roh daripada Allah, kita balik ya. Berarti Anda negatif dari Allah. Lihat saudara, waktu Allah datang dalam hidup kita saudara, apa yang terjadi? Gak mau nempel saudara. Tuh, lompat saudara. Lompat ya. Karena Anda berlawanan dengan Allah. Hari ini saya mau katakan, engkau harus punya roh yang sama. Maka roh Allah akan memberi engkau hidup. Roh Allah akan menjaga hidup. Saya yakin saudara. Makanya kita harus punya roh Allah yang terus menyala. Saya mau bagikan di Roma pasal 12 saudara. Roma 12 ayat 11. Ini saudara, saat-saat ini saudara harus ini saudara. Roma 12 ayat 11 dikatakan ini saudara. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi saudara, jangan engkau biarkan kerajinanmu kendor dalam melayani. Saudara bukan melayani arti di gereja, enggak saudara. Kata melayani, Anda kalau saudara tahu kata melayani itu adalah apa? Membantu, melakukan apa? Pekerjaan Tuhan. Di mana saja Anda berada. Di tempat kerjamu, di rumahmu, semuanya saudara. Artinya saudara, jangan pernah kendor kerajinanmu dalam melayani. Kata melayani itu adalah membantu melakukan apa yang Tuhan minta kepada hidup kita. Ya, jadi saudara hari ini saudara, jangan kau kendorkan kerajinanmu. Maka saudara, kamu akan lihat saudara perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupmu. Maka kalau pujian, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Kami tahu kami penyembah-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah ya Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Kalau rohmu menyala, saya yakin kau menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Saya percaya saudara, kalau rohmu menyala-nyala,
keselamatan akan kau terima, kemenangan akan kau terima. Di hari-hari ini saudara, jangan pernah takut, tadi saya katakan. Kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ada yang orang khawatir dalam ekonominya. Kenapa? Karena gara-gara pandemi ini, ada orang yang takut akan hidupnya. Mati dan hidupnya. Tapi saya mau katakan, serahkan itu kepada Tuhan. Firman Allah yang memberikan kita hidup. Firman Allah yang memberikan kemenangan. Tapi tetap saudara, menjaga kesehatan perlu. Kenapa? Di hari-hari ini Tuhan juga memberikan kita hikmat. Dia jangan mentang-mentang aku punya Tuhan yang dahsyat, kita nggak perlu pakai masker, kita nggak perlu pakai cuci tangan di mana-mana. Ya tetap saudara, tetap. Tapi saudara, Tuhan tetap melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan akan menjaga kita, keluarga kita semuanya. Kalau kita masih dipercaya di bumi ini, berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Siapkan untuk pekerjaan Tuhan hari ini, saudara. Siapkan semuanya. Karena kita nggak tahu di masa pandemi ini kita selesai tidak tahu. Ada yang bilang 22 masih berlanjut, bahkan 23 epidemi jadinya saudara. Kita nggak tahu selesai sampai kapan. Tapi kalau Tuhan udah mau ambil semuanya dan Tuhan mau bereskan, bersih-bersih saudara. Bersih saudara. Aman semuanya. Nah hari ini saya mau ajak saudara. Rohmu yang sudah lama mungkin selama setahun di rumah kan. Ke gereja enggak ya kan. Karena kalau dikata mah libur cuti 1 tahun, Anda gak datang ke rumah Tuhan. Saya gak tahu kerinduanmu ya sampai di mana waktu Anda. Beda saudara, rumahmu dengan rumah Tuhan beda. Ya, rumahmu dengan rumah Tuhan beda. Kalau hari ini kau ada di rumah Tuhan, artinya saudara kau datang ke dalam rumah Tuhan. Tuhan selalu katakan kepada bangsa Israel pada saat itu, bangun rumahku dan buat mezbah untuk menyembah. Artinya apa? Tuhan mau datang secara khusus, engkau datang ke rumah Tuhan untuk menyembah. Hari ini saudara, kalau engkau datang di tempat ini, saya bersyukur saudara, engkau punya hati berarti. Saya gak suruh semua yang di rumah untuk datang, tetap kami akan batasi untuk menjaga kesehatan buat kita. Tapi saudara, engkau tetap, rohmu harus tetap menyala. Harus tetap menyala. Punya hati untuk menyembah, punya hati untuk memuliakan nama Tuhan. Punya hati yang rela terus kepada Tuhan, mau menyembah dan menyerahkan diri dalam hidupnya, hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ini yang Tuhan akan nyatakan buat kita. Ya, jadi saudara hati-hati. Bukan orang yang memanggil Tuhan Tuhan yang akan selamat pada akhirnya, tapi orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kok kepada orang itu, nyala engkau. Walaupun orang itu, Tuhan bukankah aku selama ini memanggil-manggil nama engkau, bukan aku melakukan banyak mujizat. Tapi kata Tuhan, nyala engkau. Tapi yang Tuhan minta adalah orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Apa itu tadi? Ya melayani. Makanya janganlah kendor dalam melayani. Apa berarti saya siap dong harus melayani di gereja? Yes, kalau ada. Kata melayani tadi saya bilang, mau melakukan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di mana saja. Di rumahmu, di kantormu, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Buat istrimu, buat suamimu, nyatakan semuanya buat kepada mereka. Supaya apa saudara? Supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupanmu saudara. Kan ada di rumah, ada istri ke gereja, ada suami yang enggak. Bahkan ada suami ke gereja, ada istri enggak. Nah itulah pekerjaanmu untuk melayani mereka masing-masing. Ada papa mama ke gereja, anak enggak ke gereja. Itulah pekerjaan yang Tuhan berikan untuk keselamatan buat mereka semuanya. Saya rindu saudara, kau harus bisa rohmu terus menyala. Tanda-tanda rohnya yang menyala saudara. Saya mau bagikan tanda-tanda roh menyala. Yang pertama adalah tadi di ayat 12, Roma 12, saya bacakan ya. Roma 12 ayat 12 dikatakan gini saudara. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, saudara, kalau rohmu menyala, ini ayat 12 dan 13. Artinya apa? Kalau rohmu menyala, yang pertama adalah, tanda-tanda rohmu menyala adalah, yang pertama, selalu bersukacita dalam pengharapan. Ya, selalu bersukacita. Orang yang percaya sama Tuhan dan rohnya nyala, dia selalu bersukacita.
Kenapa? Allah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kalau Anda nggak bersukacita, berarti saudara, roh Allah tidak ada. Dia memberikan hidup buat kita. Kalau roh kita ada, roh Tuhan ada sama saudara, maka roh Allah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau engkau tidak ada damai sejahtera, berarti Allah jauh daripadamu. Tadi seperti magnet. Roh Allah mau turun, tapi rohmu tidak sama. Lari lagi, lari lagi. Ini ada ayatnya saudara, saya nggak baca semua, tapi kalau saudara catat Roma 15 ayat 13, artinya saudara, Allah memberikan damai sejahtera dan roh yang memberi kekuatan. Jadi kalau engkau sehari ini ada rohmu yang menjalan, tanda yang pertama adalah engkau harus bersukacita selalu. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memberikan pengharapan dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Saudara jangan pernah takut dengan keadaan apapun juga. Saya mau katakan, kita ini punya Yesus. Kemarin saya baca artikel, ini orang seberang aja percaya dengan Yesus. Kalau kamu punya Yesus disia-siakan, sayang sekali. Dia katakan begini, semua setan dan jin hanya takut kepada siapa? Hah? Siapa? Yesus. Kalau setan hari ini yang bisa mengintimidasi, kalau setan yang membuat kamu sakit, kalau setan hari ini kau membuat susah, kalau setan membuat hari ini kau tidak ada harapan, berarti itu setan harus diusir. Hari ini kalau kau ada punya Yesus, saya mau katakan, dia harus kabur dari hidupmu. Orang seberang saudara dia katakan, yang bisa mengusir setan adalah Isa Al-Masih. Perhatikan, dia katakan, dia sembahyang yang namanya apa itu? Ya saya nggak sebut. Pokoknya yang sampai malam dia sebut ayat-ayat itu semuanya nggak pergi. Dia bilang hanya satu, hanya dengan Nabi Isa Al-Masih. Coba lihat saudara, semua nabi-nabi kalau kau baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, siapa yang bisa ngusir setan? Hah? Yesus. Yesus baru lewat saja. Hei anak, dia kata itu anak Allah. Setan itu kabur. Semuanya setan mana? Sakit ayan, ada setannya, kabur. Semua kabur ketemu Yesus. Berarti di dalam hidupmu kalau ada Yesus, di mana ada setan, kabur semua. Jangan kamu yang kabur ya. Jadi siapa? Setan yang kabur. Banggalah engkau punya Yesus. Setan yang membuat hidupmu takut. Takut susah, nggak ada masa depan. Itu setan kerjaannya. Nggak berhasil. Itu setan kerjaannya. Pasti dia bisikin, lu nggak bakal berhasil. Hidup lu susah. Terus di pikiran ada. Itu setan. Kamu harus berani katakan, setiap kamu dengar itu, saya yakin setiap manusia ada, wah kayaknya gue nggak berhasil. Itu pasti ada. Kamu harus thinking, dalam nama Yesus, nyala engkau setan iblis. Saya mau ajarkan buat saudara untuk berdoa. Kalau ada seperti itu, patahkan, hancurkan. Saya kemarin berdoa sama Tuhan. Lalu tiba-tiba di hadapanku saya lihat ada naga besar, anjing hitam. Pada saat itu saya waktu berdoa di pagi di subuh hari, dalam nama Yesus saya naga, aku hancurkan, engkau yang mengintimidasi. Bahkan saya bilang, Tuhan buka kedok semua orang yang jahat padaku. Siangnya saudara, saya dapat telepon dari teman saya. Ada orang yang melakukan kejahatan. Tuhan bukakan melalui orang dari teman saya yang lama. Kamu kenal ini gak? Kenal banget gue. Dia begini-begini. Wah masa sih? Waktu saat itu saya bilang masa sih? Baru saya ingat, tadi pagi saya menghancurkan naga. Saya bilang, Tuhan buka kedok semua orang yang jahat. Bikin malu mereka. Tuhan bukakan saudara. Makanya hari ini saya mau katakan, kalau engkau hari ini terintimidasi dengan keadaanmu yang, kamu mungkin bilang, aku gak mampu. Aku takut, aku gak bisa. Tinggalkan itu semuanya. Kamu berarti mengandalkan dirimu sendiri. Dalam hidupmu ada Yesus. Setan harus engkang. Setan harus pergi. Setan harus engkang dari hidupmu. Jangan mau kau bilang kalau setan dengar kamu dengar suara setan, kamu susah.
kamu gak mampu, kamu gak bisa, kamu bodoh, kamu miskin. Hancurkan itu semuanya. Doamu berkuasa, mulutmu berkuasa. Engkau penyembah-penyembah Allah. Waktu engkau menyembah sama Tuhan, Allah akan turun dalam hidupmu. Tadi kalau engkau Allah turun, tapi kau punya roh juga yang sama di sini, saudara, maka engkau akan connect. Tuhan akan bawa hidupmu, saudara. Kamu akan connect, saudara. Dibawa naik sama Tuhan. Dibawa. Tapi kalau kamu tidak sama, gak bisa dibawa. Gak nempel sama Tuhan. Saya minta hari ini, dekatkan diri dan tenanglah bersama Tuhan. Kamu akan diselamatkan. Malam hari ini, kau harus menjadi penyembah-penyembah yang benar. Punya roh yang sama dengan roh Allah. Amin. Yang kedua, saya hanya 2 yang singkat. Yang kedua adalah selalu sabar dalam kesesakan. Mungkin hari ini kau tersesak, gak ada kekuatan. Orang yang sesak rasanya sudah mau mati. Tahu orang saudara yang sesak? Anda lihat kalau saat pandemi ini orang yang sesak, saudara, rasanya udah ngap-ngapan. Coba orang yang pernah sesak, kamu tutup hidung aja 5 menit, rasanya bagaimana? Saya mau katakan, Yesaya 40:31, kamu akan punya kekuatan yang baru. Kamu akan terbang bersama Tuhan. Di bawah terbang, kamu akan melewati masa-masa kesesakan itu. Dan kamu akan aman bersama Tuhan. Hari ini kalau engkau tersesak, berarti rohmu padam. Engkau gak bisa dibawa Tuhan naik. Tanda-tanda orang yang rohnya menyala yang kedua adalah selalu sabar dalam kesesakan, menanti-nanti datangnya Tuhan untuk memberi kekuatan yang baru, membawa engkau terbang sebagai Raja Wali sehingga engkau bisa melewati masa-masa sulitmu. Amin. Jadilah engkau penyembah yang benar. Waktu engkau menjadi penyembah yang benar, Tuhan akan datang dari surga untuk membawa engkau menjadi tenang, saudara. Mari angkat tanganmu. Saya undang berdiri, saudara. Kami penyembahmu, Tuhan. Di akhir rumah doa ini, Tuhan, malam hari ini khususnya, Tuhan, kami ingin jadi penyembah-penyembah yang benar. Kami ingin punya roh yang benar, Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami penyembah. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu kami penyembah. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Yes, Tuhan, Engkau yang menciptakan hidup kami, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hati kami, Tuhan. Segenap hidupku bersama
Mari sembah Dia. Kami sembah. Tanda rohmu menyala, kau sembah Allah. Roh Allah akan turun dari surga. Sembah Dia, sembah. Buktikan rohmu masih menyala. Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah aku, inilah umatmu. Roh kami menyala, roh kami tetap menyala Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Tetap rohnya Tuhan menyala Tuhan. Hampiri Tuhan, pegang Tuhan. Buat mereka tenang. Bawa bagaikan burung Raja Wali melewati badai Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berikan pengharapan buat kami. Kami tidak tersesat lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rancangan-Mu ada rancangan damai sejahtera buat kami Tuhan. Karena rancangan-Mu ada rancangan yang penuh harapan buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan di rumah Tuhan Kau urapi mereka. Mereka tidak perlu khawatir lagi, ada Yesus. Mulai hari ini setan akan hengkang dalam hidupnya. Yang menakuti, yang membuat hilang pengharapan. Hari ini Tuhan Kau hancurkan setan-setan itu Tuhan. Kami berdoa semuanya Bapa. Walaupun dunia keadaan hari ini kami tidak tahu, tapi kami percaya kami punya Yesus yang pasti, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup buat setiap umat-Mu dan setiap orang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap para keluarga, berkati para istri, berkati para suami, berkati para anak Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Terpuji-pujilah nama Engkau sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu ada kami dan kami siap untuk mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Mari angkat tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, dan apa saja yang kau pernah buat pasti berhasil. Ada damai dan sukacita Allah melimpah turun dalam hidupmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan cita kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih berkati. Ada